Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kan semuanya, gimana kabarnya? Ini hari sehat, semoga sehat selalu di perantauan. Semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari mara bahaya, dipermudah segala urusan nih sampean nggih. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kita bakal membahas kasus curhatan salah satu adik kita yang baru bekerja di negara Hong Kong, dapat 4 bulan, dapat masalah besar dan dia nggak paham mengenai undang-undang di negara Hong Kong. Jadi penting banget kasus seperti ini kawan simak, kemudian kawan share bagi adik-adik yang baru bekerja di negara Hong Kong biar tidak mengalami nasib sial seperti ini. Oke, ini adalah pembahasan kan kawan. Baru pertama kali bekerja di negara Hong Kong, jadi wajar aturan-aturan Hong Kong nggak paham, bahkan aturan-aturan mengenai ketenaga kerjaan Mbak Iku yo nggak paham. Jadi wajar ketika dia kui nggak paham, dia melanggar aturan di negara Hong Kong. Jadi pada waktu kui Mbak Iki jaga anak kecil, jalan-jalanlah mereka berdua iki neng taman. Biasa nggih Mbak, kalau kita kuwi jaga anak kecil, kalau ke taman kuwi pasti membawa makanan biar nanti kalau anaknya kuwi nggak rewel, atau mungkin ketika rewel bisa dikasih makanan, atau mungkin ketika di taman anaknya lapar bisa dikasih makanan. Nah, Mbak kuwi membawa makanan untuk si anaknya, dan mungkin Mbak juga membawa makanan untuk dia sendiri. Anak kecil dikasih makan biasanya kan sampai tercecer kan, apalagi nih taman tercecer. Nah, datanglah merpati liar di situ. Jadi ada merpati liar, ada burung di situ datang memungut makanan si anak kecil itu. Karena burung tiba-tiba ada di situ, itu membuat si anak kecil iki seneng nggak? Ketika seneng, dia iki mencoba memberikan makanan dia iki ke merpati liar tadi. Alhasil merpati liar kuwi datang dan memakan makanan yang diberi si anak kecil tadi. Karena berdatangan kuwi makin banyak, Mbak kuwi kok malah ikut-ikutan memberikan makanan merpati liar tadi. Karena dirasa itu lucu mungkin. Ketika lucu dan dia nggak paham tentang aturan di negara Hong Kong, Mbak Iki juga memberikan makanan ke merpati liar. Tambahlah merpati liar itu banyak datang untuk memakan makanan si yang diberi Mbak E tadi dan juga yang diberi si anak E tadi. Tetapi nasib si Mbak E kuwi ternyata didatangi oleh pria lokal di situ. Mbak E iki diminta Hong Kong ID oleh mereka. Kemudian si orang ini meminta uang sebesar 3.000 dolar Hong Kong atau sebesar 6 jutaan rupiah. Mbak Iki kan baru pertama kali kerja di negara Hong Kong, potongan masih dapat 4 bulan. 4 bulan di situ, kemudian buat bayar agensi kan cuma sisa 1.000-an lebih kan. Dari mana Mbak E membayar uang 3.000 hari itu? Secara otomatis Mbak Eki nggak mau membayar 3.000 tadi. Nah, di saat itulah orang tersebut kui sudah mengantongi KTP Mbak E tadi. Kemudian dia pergi karena dia tidak mendapatkan uang 3.000 tadi. Dan Mbak Eki sudah menjelaskan kalau dia baru datang dari Indonesia dan dapat bekerja di negara Hong Kong masih 4 bulan. Oke, kemudian Mbak Eki bekerja seperti biasa tanpa menyadari bahwa si orang yang meminta KTP atau Hong Kong ID tadi kui melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh Mbak Eki ke polisi. Tanpa Mbak sadar yo. Kemudian tiba-tiba bulan September
ada surat masuk dari kepolisian mengenai denda Mbak E sebesar 6.300, yang dimana kesalahan Mbak E kui atau dendanya itu perkaranya adalah memberi makanan liar di taman, merpati liar di taman. Mbak E kaget, dan akhirnya dia iki ngomong sama majikan agar majikan kui meminjamkan uang sementara kepada Mbak Eki. Tetapi majikan kui tidak membantu kasus Mbak E. Bahkan majikan kui tidak mau meminjamkan uang sebesar 6.300 kepada Mbak E. Jadi maunya Mbak Eki meminta dulu gajinya nih, tapi majikan tidak memberikan uang tersebut. Karena tidak ada respon dari Mbak E, bahkan ketika sudah disurati pun tidak ada respon, alhasil ada surat kembali yang dimana Mbak E kui harus sidang tanggal 15 Oktober 2024. Jadi dendanya tadi yang tadinya 3.000 kemudian telat mangkir beberapa bulan jadilah 6.300, kemudian nggak dikasih. Akhirnya Mbak E kui sidang pertama nantinya tanggal 15 Oktober 2024. Dan sekali lagi dalam sidangnya iki majikan ya tidak mau membantu perkara Mbak Eki. Padahal Mbak Eki nggak ngerti aturan karena baru bekerja di negara Hong Kong, apalagi permasalahan informasi terbaru mengenai aturan terbaru kui juga tidak paham. Semoga Mbak Eki menonton video ini biar mbak-mbak yang lain pun kui juga paham bahwa aturan terbaru tanggal 1 September 2024 kita sudah pernah membahasnya ya. Bagi barang siapa kui memberi makanan liar kepada merpati, maka dendanya kui sebesar 5.000 dolar Hong Kong atau sebesar 10 juta. Tapi jika Anda iki melakukan kesalahan yang sama, dendanya bisa naik sebesar 100.000 dolar Hong Kong atau sebesar 200 juta rupiah. Kui aturan terbaru, naik dendanya mbak-mbak 3.000 menjadi 5.000 ketika ada orang yang memberi makanan merpati liar, entah itu di taman, entah itu di pantai, itu tidak diperbolehkan karena merpati kui dianggap membawa penyakit, termasuk juga membawa kotoran di negara Hong Kong, dan kui dianggap merpati kui membawa pokoknya penyakit dan juga mengotori beberapa kota di negara Hong Kong. Jadi tidak diperbolehkan memberi makanan liar, takutnya itu merpati pada berdatangan yang akhirnya membuat kota kui menjadi kotor karena tai merpati tadi kan kawan. Oke, lanjut lagi. Ini karena Mbak Eki tidak mendapatkan solusi dari majikan, kemudian dari agensi juga nggak dapat. Piye sih solusi nih menurut pandangan channel iki? Oke, ini yang pertama, bagaimana sih kalau seandainya kawan-kawan tuh mengalami hal yang serupa atau sama? Sekali lagi, kalau ada orang yang asing yang tidak bisa memberikan tanda pengenal mengenai petugas kepolisian ataupun petugas kebersihan makan lingkungan atau imigrasi, jangan sekali-kali Anda membayar denda di tempat kejadian sebelum dia mengeluarkan surat denda. Jangan memberikan denda saat itu jika tidak ada bukti. Bukti yang kedua adalah bukti kertas denda yang dikeluarkan secara sah dan kui legal. Jangan sampai Anda mengeluarkan uang, karena
banyak juga orang lokal yang melakukan penipuan ketika melihat ada orang lain yang melanggar aturan. Jadi memanfaatkan sampean yang melanggar aturan untuk ditipu. Gue juga ada kasusnya. Jadi minta dulu tanda pengena, kemudian minta dulu surat denda. Bisa mengeluarkan nggak? Kalau nggak mengeluarkan, pasti itu orang penipu. Biasanya kalau ikut petugas, nanti pasti setelah memfoto itu bakal ada surat yang masuk, di mana surat tersebut itu memberitahukan bahwa yang bernama ini itu telah melanggar aturan memberi makanan merpati liar di taman ini. Jadi seperti itu. Setelah hari kejadian, kui seminggu kemudian atau mungkin besoknya, kui langsung memberikan surat tagihan denda kepada si pelanggar tadi. Apakah surat denda kui sama majikan Mbak kui disimpan atau bagaimana? Harusnya Mbak Ekwi sudah ada peringatan, nggak sampai nunggu bulan 9 tadi. Kalau bulan 9 kui dendane makin naik, berarti kui pasti ada surat dari kepolisian sebelumnya. Nggak mungkin langsung polisi kui mengirimkan surat denda sampai naik tadi, kui nggak mungkin. Apakah majikannya itu menyimpan surat denda sing awale, kemudian menyimpannya, kemudian karena nggak ada respon pertama kali, maka kepolisian mengirimkan kedua kali, dendanya sampai naik 6.300 tadi. Kui pasti. Kalau sudah seperti ini, bagaimana sih solusinya? Maka solusinya sampean minta bantuan ke KJRI ataupun ke organisasi. Apalagi sampean baru bekerja di negara Hong Kong, saya nggak ngerti aturan. Ketika sampean nggak ngerti aturan, kui bisa saja dendanya dikurangi atau bahkan sampean tidak membayar denda sama sekali. Apalagi majikan sampean kui nggak membantu sampean, bahkan sampean tuh meminjam uang bos itu juga tidak dikasih. Bahkan ketika sampean sidang nantinya tanggal 15 Oktober 2024, bos kui juga no respon. Berarti intinya memang majikan sampean kui jahat sama sampean. Jadi dalam kasus ini susah kalau sampean ada masalah di negara Hong Kong, tapi majikan sampean kui tidak membantu sampean, kui susah Mbak. Jadi semoga dengan adanya kasus seperti ini, kui biar jadi pelajaran sampean agar lebih berhati-hati. Contoh, jangan membuang ludah sembarangan, jangan memetik bunga, jangan sampai melukai hewan di sana di Hong Kong, jangan mengambil barang orang lain, jangan sampai Anda kui merokok sembarangan, jangan sampai Anda kui memberi makan merpati liar secara sembarangan, jangan sampai mengambil bekecot secara sembarangan, apalagi sampean kui membuat mainan bekecot, jangan sampai, karena sekali lagi Anda dianggap menyakiti hewan di negara Hong Kong. Kui juga bisa dituntut. Jadi kawan-kawan, hati-hati kalau bekerja di negara Hong Kong, khususnya bagi adik-adik baru kerja di negara Hong Kong, karena pasti sama itu nggak paham tentang undang-undang. Nggak hanya tentang undang-undang di negara Hong Kong, tapi undang-undang ketenagakerjaan itu pasti sama juga nggak paham. Semoga dengan adanya pembahasan ini sampean paham Mbak, Dek, dan semoga silakan kawan-kawanku juga meng-share videonya agar tidak ada kasus-kasus yang sama lagi. Semoga bermanfaat dan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.